Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, bertemu lagi di Zoom training rutin mingguan ya. Setelah sekian lama saya gak ngisi karena kemarin lagi ada kegiatan banget pas di hari Kamisnya, di malam Jumatnya. Minggu kemarin, alhamdulillah saya lagi anterin Kang Dani ke Cina dan itu jadi mindset saya bahwa saya pun harus pergi ke Cina. Siapa nih yang teman-teman yang belum pernah ke luar negeri aja nih? Siapa nih? Insya Allah teman-teman ketika serius jalani bisnisnya, jalani resellernya, insya Allah teman-teman juga pasti bisa berangkat ke luar negeri. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkyana Nugraha, asal saya dari Tasikmalaya. Oke, bentar ya. Nah, jelas nggak suaranya? Ini tadi yang hadir ini luar biasa teman-teman ya, yang hadir dari berbagai daerah, dari berbagai kecamatan, kabupaten, kota, dan insya Allah menusantara dan bisa mendunia nih SSB tim kita kali ini dan kedepannya insya Allah jadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, karena saya udah lama nggak ngisi, nah pas ngisi insya Allah gak akan lama juga nih. Yang penting tujuan pertamanya adalah kita silaturahmi dengan teman-teman semua. Insya Allah kita silaturahmi lagi dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Apalagi di sini nih sekarang tahun 2023 ini 2 bulan lagi menuju akhir tahun. Nah kalau saya dulu pribadi teman-teman suka ditargetin nih apa yang menjadi impian saya yang belum dicapai di tahun 2023 ini sebelum menghadapi tahun-tahun baru berikutnya. Dan tentunya adalah ketika kita menanggapi di akhir tahun nih detik-detik akhir tahun ini. Nah, justru kita semakin apa ya? Kata kasarnya tuh semangat kita tuh makin menggebu-gebu nih. Nah, selamat datang juga buat yang di YouTube. Saya lihat di YouTube rame banget ya, teman-teman. Luar biasa. Tadi yang dikatakan sama MC kita nih, MC terdahsyat. Beliau adalah salah satu reseller terbaik juga di SSB Team yang bentar lagi mau beli mobil nih hanya tinggal kurang lebih berapa poin lagi ya? Belasan kalau nggak salah, gak tahu puluhan. Tujuh, tujuh Belasan poin kalau lagi, nggak. Coach. Berapa lagi? 7 poin lagi, Coach. Masya Allah, 7 poin lagi MC kita mau beli mobil nih kayaknya. Beri oplos dong buat Kang Irfan nih. Beri selamat buat beliau. Karena gini teman-teman, yang saya tahu adalah beliau itu rasa ingin belajarnya itu tinggi, ya, rasa ingin belajarnya tinggi dan rasa ingin praktek apa yang dia dapatkan itu ketika pembelajaran itu juga tinggi dan selalu dipraktekkan. Makanya tadi Kang Irfan nanya ini bagus juga nih, bosen nggak kira-kira nih buat malam Jumat, setiap malam Jumat ini? Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman setiap acara, wah ini nih leader malam Jumat katanya. Wah ini nih MC malam Jumat, jadi malam Jumatnya inget ke kita-kita. Nggak ya bercanda teman-teman. Oke, selamat ya buat Kang Irfan, detik-detik beli mobil cash tinggal 7 poin lagi. Dan mudah-mudahan teman-teman yang selalu ikuti belajar, maupun online, maupun offline, teman-teman bisa beli mobil secara cash, yang belum beli mobil, yang belum beli Pajero, bisa beli Pajero secepatnya, yang belum bisa bangun rumah beli bangun rumah secepatnya teman-teman. Oke, di sini saya akan bahas beberapa hal mengenai karena saya mainnya online nih ya. Karena saya mainnya online, teman-teman kira-kira mainnya banyakan mana nih? Online apa offline kira-kira nih? Soalnya kalau misalkan banyaknya offline berarti saya nggak cocok nih kalau bahas materi online. Online, online, online. Oke. Soalnya saya mau bahas ada 3 hal dasar yang bagaimana caranya kita bisa beli mobil, bisa bangun rumah hanya dari rumah, teman-teman. Ya. Kalau saya insya Allah 90%-nya saya kerjakan secara online. Nah, untuk offline-nya saya selalu ikuti pertemuan pembelajaran yang diadakan sama SSB. Apalagi ini bentar lagi nih kan. Ya, tanggal 28, tanggal 29 minggu ini ya. Pas barengan dengan SLC kita ada acara workshop reseller
final season. Nah, dalam artian final season itu adalah workshop terakhir di tahun ini nih, teman-teman. Jadi terkadang gini, banyak di luaran sana menganggap sebuah pertemuan itu hal yang sepele gitu. Menganggap pertemuan seperti workshop, seperti training reseller, training leader, itu hal yang sepele. Padahal kalau kita kalkulasi nih teman-teman ya, mohon maaf nih bukannya saya menyinggung nih, ketika saya kuliah nih teman-teman, saya sekolah dari SD sampai SMA, sempat kuliah juga walaupun saya nggak tamat, itu di jalurnya kurang lebih taruhlah 12 tahun lah ya. 12 tahun sampai SMA kelas 3 itu untuk kita dapat ijazah, kemudian ijazah itu dapat ilmu, kemudian dapat ijazah, kemudian kita praktekkan ilmunya di lapangan dengan catatan kita cari kerja nih. Dengan catatan cari kerja, kita dapat upah, kita dapat gaji, ya minimalnya UMR, misalkan UMR-nya 3 juta nih. Ya, misalkan UMR-nya 3 juta. Nah, sedangkan kita selalu berpikir, kita dituntut belajar, kita dituntut mencari ilmu selama 12 tahun dapat gaji misalkan UMR misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan di SSB Tim ini, di PTBS ini, kita belajar sebulan sekali aja enggak ya untuk pertemuan offline-nya. Kemudian ya paling 2 bulan 3 bulan sekali kita pertemuan offline di Bandung misalkan. Kenapa kok berat gitu langkah kakinya? Ada nggak yang merasa berat nih langkah kakinya untuk mengangkat pantat kita nih buat ke pertemuan? Padahal eh, gini nih, pertemuan misalkan taruh sebulan sekali. Kuotanya cuma 200 betul karena tempat kemarin yang kita mau booking itu udah full dan kebetulan kita tempatnya minim ya, minim. Jadi insya Allah nanti teman-teman ada acara besar lagi setelah acara workshop ini. Nah, terkadang gini teman-teman, saya selalu berpikirnya gini, saya ikuti pertemuan misalkan 1 bulan 1 kali, berarti kalau 1 tahun itu 12 kali, 2 tahun itu 24 kali. Nah, misalkan 2 tahun kita melakukan pembelajaran secara offline bersama tim-tim leader nih, ya bersama Kang Dani Abdul Ghani, Kang Isan, Kang Dodi, Pak Restu. Nah, kita belajar selama 24 kali pertemuan, kemudian kita bisa beli mobil nih misalkan, 150 juta. Ya, atau bahkan teman-teman ada yang bisa beli Pajero juga, ada yang bisa beli rumah. Nah, itu teh worth it apa enggak sih gitu? Kira-kira untung apa rugi gitu? Nah, kalau misalkan teman-teman berbicara keuntungan dalam segi uang, berbicara sebuah, wah kerugian nih, wah saya males nih, wah saya jauh nih. Tapi ketika kita bisa beli mobil, ketika kita bisa bangun rumah, nah lantas apa yang kita merasa capek itu kita bahas atau enggak? Ya, kebanyakan enggak teman-teman. Nah, jadi pentingnya sebuah pertemuan itu adalah untuk upgrade diri supaya kita bisa belajar lagi kepada mentor-mentor kita. Dan selamat buat teman-teman yang udah terdaftar sebagai workshop reseller final season 2023 ini ya. Saya ucapkan selamat. Nah, oke teman-teman, itu offline-nya kalau saya belajarnya seperti itu. Jadi saya nggak pandang istilahnya, wah ini nih harus keluarin budget segini nih, wah belum ongkos nih. Bahkan ada salah satu sahabat saya nih dari Papua dulu sempat ada sekitar 7 orang berangkat dari Papua ke Bandung. Nah saya tanyain tuh, ongkosnya berapa gitu. Ya, ongkosnya berapa? Ternyata 1 kali jalan itu ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang bisa lebih murah, ada lewat laut katanya. Cuma nyampainya sekitar 7 sampai 9 hari. Dan itu mereka datang gitu. Nah, lantas apa yang mereka pikirkan? Ternyata yang saya tanyain, kenapa kamu mau datang gitu ke acara ini? Mereka menjawabnya enteng banget. Ketika nanti saya beli mobil, ketika saya beli rumah, hal itu gak ada artinya lagi. Gitu. Nah, ternyata ini luar biasa nih pertemuan yang selalu diadakan sama SSB Tim ini, teman-teman. Dan di luar sana pun belum tentu nih ada tim-tim yang mengadakan pertemuan sedahsyat ini gitu. Oke, teman-teman. Nah, apakah Zoom ini pertemuan? Pertemuan ya, pertemuannya via online. Saya nggak akan lama, teman-teman. Saya nggak akan lama ya. Ada beberapa hal yang harus saya bahas mengenai media online.
Kira-kira pengen tahu nggak atau pengen tahu banget? Bagaimana cara saya bisa beli mobil, bisa beli Pajero, bisa bangun rumah hanya dari rumah loh. Ya, padahal cuma melakukan tiga cara ini. Tiga cara ini, ya kalau misalkan kita dipelajari ya sedikit gitu. Padahal teman-teman sudah melakukan, cuma terkadang ya kita saling mengingatkan aja ya. Kita saling mengingatkan aja. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan bisnis secara online, secara di rumah itu hanya dengan dari rumah. Yang pertama itu adalah tugas teman-teman adalah pahami trafficnya. Nah, yang dimaksud pahami traffic, mungkin traffic itu adalah sebuah apa ya? Kalau ini aplikasinya tuh ada Instagram, Facebook, TikTok, kemudian apa lagi? YouTube, ya kan? Pahami traffic dari media sosial online itu. Mana yang sering dikunjungi sama masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kita nggak bisa kalau misalkan kita harus ngelawan sebuah zaman gitu, teman-teman. Ya mungkin tahun 2019 saya ketika pertama gabung ini dulu belum ada TokTok gitu kan ya. Belum ada aplikasi TokTok. Nah, dulu ramenya tuh Facebook. Nah, saya main Facebook, pelajari Facebook sampai benar-benar matang. Bagaimana cara posting di Facebook, bagaimana cara beriklan di Facebook, bagaimana cara iklan tertarget di Facebook, itu saya pelajari. Nah, yang sekarang misalkan yang lagi rame itu apa? Kira-kira menurut teman-teman yang sekarang traffic itu adalah salah satu hal yang sering dikunjungi sama masyarakat nih. Kira-kira yang sering dikunjungi sama masyarakat itu apa sekarang nih? Nggak kedengeran suaranya? Oke, yang lain jelas nggak teman-teman? Oke, ada aplikasi TokTok katanya. Ada Snack Video. Wah, apalagi nih? Nah, kebanyakan TokTok ya. Kebanyakan aplikasi TokTok yang sering dikunjungi. Nah, yang saya tanya tuh teman-teman ketika lihat TokTok itu yang dilihat apa sih? Yang joget-joget gitu? Atau yang sering dilihat teman-teman itu yang motivasi-motivasi tentang seputar bisnis? Kalau laki-laki ya nggak ya bercanda teman-teman. Ya, artinya adalah bagaimana caranya kita memahami traffic itu sendiri adalah kita dengan melakukan riset. Ya, kita dengan melakukan sering banyaknya pertanyaan kepada orang lain, apa ya dan dari mana mereka dapat kontak dari kita, dari mana mereka dapat video dari kita, kemudian apa yang mereka tonton itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang sering dikunjungi ini misalkan zaman sekarang tuh aplikasi TokTok. Nah, teman-teman harus pelajari nih. Pelajari masalah TokTok itu sendiri, bagaimana kita cara posting, bagaimana cara kita edit video karena yang dilihat itu adalah kualitas dari video kita, baik itu kualitas kita berbicara ataupun kualitas kita dalam editing video. Nah, kebanyakan kalau misalkan influencer sekarang kan kebanyakannya tuh via TokTok ya, via TokTok. Nah, jadi apa yang sering dikunjungi sama masyarakatnya itu kita pelajari sampai benar-benar detail. Ada yang mungkin ada yang sampai ngiklan ya. Nah, iklannya pelajari nih bagaimana kitanya cara tertarget nih iklan kita. Dan tentunya teman-teman kalau saya saranin nih ya dari dulu saya nggak menguasai semua media sosial. Saya nggak menguasai satu media sosial. Akan tetapi gini, mana yang lagi viral nih aplikasi sekarang yang dapat membuat kita lebih mudah untuk database, lebih mudah untuk mendapatkan kontak yang datang masuk ke WA kita, kemudian kita bisa prospek. Nah, dari mana itu datangnya? Karena gini, menurut saya pribadi, yang diuntungkan itu adalah bagaimana mencari kuantitas dari database itu sendiri supaya kita bisa closing banyak. Teman-teman yakin yang closingnya banyak pasti databasenya banyak, ya. Nah itu pelajari. Kita nggak perlu nih memahami semua media sosial di luaran sana. Semuanya misalkan kita mau pelajari nih. Nah kalau saran saya pelajari misalkan boleh, tapi harus ada yang satu yang benar-benar kitanya jadi master, teman-teman. Ya, yang benar-benar kitanya jadi master. Nggak ada suara. Jelas, jelas, Kos, jelas. Jelas ya? Jelas, jelas. Nah,
bagaimana caranya kita menjadi master salah satu media sosial itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita udah jadi master nih, kalau udah kita mahir nih, ya, database mau sebanyak apapun, kita editing video seperti sebagus apapun, kita pasti bisa. Karena yang dilihat di kebanyakan di aplikasi TokTok itu adalah yang kita tonton secara lama itu adalah dari kualitas editing video, dari kualitas kita berbicara, dan dari kualitas isi konten itu sendiri. Wah, saya sama Kang Aris belum bisa ngobrol katanya. Saya masih malu-malu depan kamera. Sama, saya juga teman-teman dulunya pemalu gitu. Sampai sekarang pun saya suka malu sendiri gitu. Suka malu sendiri ketika lihat video saya sendiri gitu kan. Suka malu sendiri ketika saya lihat, wah, ternyata isi konten saya tuh gini ya, jelek banget gitu. Nah, akan tetapi itu justru bagus gitu. Bagus buat jejak digital kita, bagus buat pembelajaran kita, apa yang kurang dari diri kita dan apa yang kurang dari apa yang kita sampaikan terhadap orang lain. Nah, terkadang orang itu banyak yang belum masuk database kita ke WA kita sendiri, itu mungkin karena kata-kata kita yang belum mudah untuk dipahami sama mereka. Bisnis kita belum jelas apa yang kita kerjakan. Oke, gak ada suara. Jelas ya yang lainnya. Itu yang pertama teman-teman, pahami trafficnya ya. Tugas teman-teman adalah maksud dari pahami traffic ini adalah lihat media sosial yang sering dikunjungi, dan yang paling banyak dikunjungi sama masyarakat di Indonesia maupun di dunia, teman-teman. Karena hal itu sangat menunjang sekali buat kuantitas teman-teman database yang masuk ke WA teman-teman. Ya, bisa dipahami nggak kira-kira yang dimaksud dengan pahami traffic itu sendiri? Mungkin nanti ada tanya jawab ya, insya Allah. Oke, itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua adalah, ini dari YouTube juga banyak nih. Ya, yang nonton banyak juga. Dari YouTube jelas juga suaranya. Nah, yang kedua adalah setelah kita pahami traffic nih, ya, udah kita pahami traffic, udah kita pelajari satu media sosial, sampai benar-benar kita jadi masternya, ya, otomatis nanti database bakalan banyak yang masuk ke teman-teman nih. Bakalan banyak yang masuk ke teman-teman, bakalan banyak teman-teman bakalan ya spot jari lah ya, balas-balas calon reseller yang masuk dari media sosial itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mampu mengelola data yang masuk itu. Dalam artian mampu mengelola data itu karena nggak semuanya nih yang masuk ke WA kita itu paham dan memahami apa yang menjadi isi konten kita. Ya, dalam artian adalah kita bisa prospek, kita bisa jelasin via chat. Ya, ya mungkin teman-teman dan top-top leadernya, guru-guru kita semua juga punya skrip masing-masing ya, skrip balas cepat, skrip WA-nya, skrip bagaimana cara balas ke calon reseller itu sendiri. Ya teman-teman boleh minta ke leadernya. Jadi ketika nanti ada yang nanyain tuh, jangan kita yang terbawa arah sama calon reseller. Tapi bagaimana caranya calon reseller itu masuk apa yang kita sampaikan. Nah, itu setiap leader pasti punya tuh skripnya tuh. Teman-teman harus minta tuh, ya. Harus minta skrip bagaimana cara leader kita prospek, ya. Pasti punya ya, mampu mengelola data apa yang masuk dan siapa yang masuk ke WA kita. Dalam artian yang seperti tadi, kita harus bisa prospeknya, kita harus bisa bagaimana cara kalau misalnya teman-teman bikin grup seminar, bagaimana cara kita ramaikan itu grup seminar, bagaimana cara kita isi grup seminar itu sendiri. Ya, wajib minta nih sama Kang Heri Hermawan. Wah, kalau Kang Heri tuh the best tuh, boleh teman-teman minta ya. Nah, itu mampu kelola datanya. Nggak bisa nih, nggak bisa langsung. Iya, misalkan nggak bisa langsung nih. Karena kita masih pemula, misalkan kayak gitu. Kang Ari, saya masih reseller baru nih. Nggak tahu tuh apa tuh yang dimaksud kelola database. Apa tuh yang dimaksud dengan kelola data gitu. Nah, dalam artian, kelola data tersendiri itu adalah kita didampingi sama mentor kita diajarin sama mentor kita, tapi jangan seterusnya nih teman-teman diajarin, dicontohin, jangan ya. Karena yang saya tahu, reseller yang cepat dapat peraihan New Ambassador, Star Ambassador gitu. Kemudian Big Ambassador, Luxury Ambassador itu
kebanyakan adalah mitra yang mandiri, mitra yang cepat mandiri. Dalam artian cepat mandiri itu adalah cukup mentor kita hanya untuk konsultasi ya ketika kita punya problem, ketika kita ada masalah yang nggak bisa kita atasin, ketika kita ada sesuatu yang nggak kita pahamin, nah barulah kita konsultasi ke mentor kita. Kalau saya dari dulu seperti itu teman-teman. Ya jarang sekali saya didamping langsung sama Kang Dani nih, tapi yang sering saya lakukan adalah saya selalu bertanya ketika saya dapat kesusahan gitu. Jadi intinya kita harus cepat mandiri. Jadi dalam artian cepat mandiri itu adalah kita setiap kita udah dicontohin, ketika kita sudah belajar, kita coba nih sendiri. Ya, kalau misalnya kita nggak coba sendiri, wah takut salah Kang Aris, nggak usah takut salah teman-teman. Padahal kuncinya gini loh, banyak di luaran sana juga, wah saya takut salah nih jelasin tentang PTBS, makanya saya minta bantuan mentor saya nih, makanya saya minta bantuan leader saya nih. Ya banyak salah problem, banyak salah tanggap mengenai hal itu. Nah, dalam artian mengenai banyak salah tanggap itu adalah takut salah ketika kita menyampaikan apa sih PTBS itu gitu. Apa sih best corporation itu? Padahal ketika teman-teman bilang misalkan nih bonus pasangan nih dapat bonus pasangannya berapa? 80.000 misalkan. Ya. Calon reseller itu nggak akan tahu. Nah, dan ternyata ketika bergabung itu calon reseller dapat bonus. Loh, kok bonus pasangan saya 100.000? Katanya kata mentor saya 80.000. Oh iya, dulu kan saya masih belajar. Ya, saya belum tahu tuh sepenuhnya mengenai PTBS. Yang penting saya asal jepluk aja yang seperti apa yang dijelaskan. Yang penting nggak keluar dari aturan dari perusahaan. Kita sampaikan. Yang penting nanti kamu tertarik, kamu bergabung dengan saya untuk membangun bisnis ini bareng-bareng gitu. Ya, dalam artian ketika kita menyampaikan bonus pasangan itu 80.000, dia nggak tahu dan dia dapat bonus pasangan 100.000, pasti lama-lama dia nanyain kenapa bonus pasangan saya 100.000 gitu kan. Nah dalam artian nggak usah takut salah. Di luar sana, ketika teman-teman jelasin best corporation, calon reseller itu nggak akan tahu. Ya, nggak akan tahu bonus sponsornya berapa, bonus pasangannya berapa, walaupun teman-teman misalkan salah. Ya, ketika dia bergabung nanti, kenapa kok salah jelasin ke saya? Dulu kan saya masih belajar, gitu. Jadi dalam artian orang yang cepat mandiri itu adalah orang yang cepat mempraktikkan ilmunya dan orang yang cepat melepas ketergantungan terhadap mentor-mentor kita. Ya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Yang dimaksud dengan pahami traffic dan mampu mengelola data itu sendiri. Kalau belum pahami, saya ulang nih. Ya, insya Allah nanti materi-materi selanjutnya dari guru saya nih langsung nih dari Kang Ihsan Saiful Mila sama Pak Restu nih ya. Paham ya? Nah, yang pertama tadi pahami trafficnya, jadiin master buat teman-teman bagaimana cara buat database, bagaimana cara kita bikin konten, kemudian bagaimana cara kita benar-benar bisa iklan. Kalau misalnya teman-teman iklannya harus tertarget dan itu harus dipelajari semua. Kalau di TokTok bahasanya tuh apa? FYP gitu kan. Bagaimana caranya FYP, bagaimana caranya viral gitu. Ya, teman-teman harus pelajari itu semua. Harus pelajari. Ya, nggak semua harus dipelajari sosial media. Yang penting teman-teman tahu, tapi harus ada satu sosial media yang benar-benar teman-teman jadi masternya. Ya, yang penting teman-teman jadi masternya, teman-teman kuasai satu media sosial itu yang benar-benar teman-teman udah di luar kepala. Ya, insya Allah database bakal banyak yang masuk. Mau teman-teman di TokTok, mau di Snack Video, mau di aplikasi YouTube misalkan. Kemudian ya banyak lah kalau sosial media sekarang banyak ya. Nggak akan kehabisan database kalau saya bilang nggak akan ada kehabisan database nggak akan. Ya. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga mampu menduplikasi dan membina secara online teman-teman. Mampu membina dan menduplikasi secara online. Oke, bisnis kita sejatinya bisnis based corporation itu bisnis network marketing itu adalah bisnis duplikasi teman-teman. Ya, bisnis duplikasi. Ketika teman-teman udah bisa bagaimana caranya memahami traffic itu sendiri, kemudian bisa kelola data sampai benar-benar mahir, pertanyaan saya cuma satu teman-teman. Ya, pertanyaan saya cuma satu.
teman-teman ketika udah jago sponsoran, kira-kira sponsorannya mau sendiri apa mau bareng tim? Ya, kalau misalkan, wah saya mah sendiri, ya udah nggak usah diduplikasi. Ya, capek Anda sendiri. Ya, bisnis duplikasi teman-teman. Bisnis kita bisnis duplikasi. Ya, nggak ada yang nggak duplikasi. Dan enaknya ketika kita jago sponsor, tim pun jago sponsor lagi. Nah, itu lebih dahsyat lagi, lebih cepat lagi, nah. Ya, bakalan lebih cepat lagi. Nah, tugas kita di online itu sebenarnya mudah. Ya, ini kita Zoom online, kemudian kita WA online, kita video call online, ya. Kita teleponan pun online gitu kan. Gak mungkin ada satu mitra di Kalimantan, misalnya saya datang langsung ke Kalimantan, misalnya buat mempelajari satu orang itu buat benar-benar jadi master, ya. Nah, cetak leader yang benar-benar bisa cepat memahami tiga hal ini. Ya, karena yang tadi yang saya bilang bisnis kita tuh bisnis duplikasi. Terus tadi saya tanya, mau jago sponsor sendiri atau jago sponsor bareng-bareng sama tim? Kalau teman-teman pengen jago sponsornya bareng sama tim, teman-teman duplikasikan apa yang teman-teman tahu. Ya, wah takut salah juga, nggak usah takut salah. Ya, nggak usah takut salah. Saya pun juga kalau misalnya saya takut salah buat dalam hal penyampaian, saya nggak akan berani menyampaikan gitu. Ya, saya pun nggak akan berani menyampaikan, saya pun nggak berani via tetap Zoom seperti ini gitu. Misalkan teman-teman bukan dari tim saya, tapi ya gitulah, gitu. This is about of sincerity. Artinya adalah ini sebuah tentang ikhlas. Ini adalah tentang ikhlas, teman-teman. Ya, jika kita ikhlas bantu orang lain, ya Allah pun sibuk bantu kita. Insya Allah bakal benar-benar sibuk bantu kita. Yang penting kitanya ikhlas, kitanya ridho, kitanya jalankan sebagai tugas dan kewajiban kita sebagai mentor, tugas kewajiban kita sebagai reseller. Nah, mampu duplikasi semaksimal mungkin. Ya, duplikasinya gampang kok. Ya, tinggal lakukan apa yang kita pahami dan tinggal ngasih kepada reseller-reseller kita apa yang kita kerjakan juga dan apa yang kita pahami juga. Ya, gampang lah. Dan mampu membina secara online. Nah, dalam artian membina secara online itu yang tadi yang saya bilang hal-hal kecilnya kita lakukan, ya. Sering telepon, sering video call sama tim-timnya, gitu kan. Padahal itu hal-hal kecil tapi sangat menunjang, ya. Itu hal kecil tapi sangat menunjang buat tim teman-teman cepat berkembang, ya. Buat teman-teman cepat dapat peraihan. Itu benar-benar hal sepele, ya. Tapi terkadang kita malas untuk melakukan, teman-teman. Ya. Yang pertama tadi apa? Pahami trafficnya. Kemudian yang kedua adalah mampu kelola data itu sendiri bersama tim, kemudian cepat mandiri, dan yang terakhir tadi adalah mampu membina dan menduplikasi secara online, teman-teman. Insya Allah ya, dengan offline kita bisa memperkuat jaringan kita, memperkuat tim kita. Dengan online kita bisa melebarkan jaringan kita, ya. Sekian dari saya kembalikan ke MC Terdahsyat. Saya mohon maaf buat teman-teman semua apabila banyak kesalahan dari apa yang tutur kata saya sampaikan. Sekian, semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktikkan apa yang teman-teman dapat, dan mudah-mudahan bisa berkah barokah untuk semua dan teman-teman cepat perayaan juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Terdahsyat, Leader Irfan.